Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 21129003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui cara aseksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. Berkembangbiak dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembangbiak tanpa adanya proses perkawinan. Pada tanaman, perkembangbiakan vegetatif bisa dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami ini adalah cara berkembangbiak tanpa adanya bantuan manusia. Contohnya yaitu terdapat pada tanaman umbi batang. Umbi adalah bagian tubuh tanaman, baik batang atau akar, yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu, beberapa jenis tanaman umbi bisa digunakan untuk perkembangbiakan vegetatif. Biasanya, umbi tersebut mengalami perkembangbiakan di dalam tanah. Contohnya pada tanaman kentang. Tanaman ini memiliki batang yang kecil dan kuncup. Batang tersebut masuk ke dalam tanah. Nantinya, batang kentang mengalami modifikasi secara alami supaya bisa digunakan untuk berkembang biak. Batang kentang yang ada di dalam tanah akan bertambah ukuran karena digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Jika pertumbuhan sudah optimal, maka kentang bisa dicabut untuk dipanen. Umbi batang kentang inilah yang bisa kita konsumsi sebagai makanan tinggi karbohidrat. Selain kentang, tanaman seperti ubi jalar, bengkoang, gembili, dan gembolo juga mengalami perkembangbiakan menggunakan umbi batang, yaitu umbi lapis. Tanaman dengan perkembangbiakan umbi lapis biasanya memiliki batang sangat pendek, lentur, dan buahnya memiliki banyak lapisan. Lapisan pada buah ini berbentuk selung yang nantinya akan menghasilkan tunas baru. Tumbuhan ini akan berkembang biak dengan optimal di daerah yang tidak terlalu banyak air. Tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi lapis seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan loncang. Ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar adalah perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar digunakan bukan hanya untuk menyerap unsur hara, namun juga bermanfaat untuk menyimpan cadangan makanan. Sehingga saat tanaman dicabut, akar memiliki bentuk yang lebih panjang dan besar. Dari akar inilah akan menghasilkan buah dan calon individu baru. Tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami ini seperti wortel, singkong, dan lobak. Itu akar tunggal. Akar tunggal atau yang sering disebut rizoma adalah perubahan akar yang menggelembung dalam tanah. Akar tersebut nantinya akan tumbuh menjadi batang dan daun. Sama seperti umbi bakar, rizoma juga berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini biasanya dimanfaatkan dalam bidang kesehatan karena dapat mengobati berbagai penyakit, misalnya seperti tumbuhan kencur, kunyit, temulawak, dan lengkuas. Kelima yaitu tunas. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan menggunakan tunas. Contoh perkembangbiakan dengan cara ini bisa dilihat pada pohon pisang. Saat pohon pisang sudah besar, biasanya di samping pohon tersebut akan muncul pohon pisang yang ukurannya lebih kecil. Pohon pisang kecil itulah yang akan disebut dengan namanya tunas. Uniknya, tunas pisang tersebut sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Artinya, saat tunas muncul sudah tidak bergantung lagi dengan induknya. Jadi, ketika induk tunas mati atau sengaja ditebang, tunas tersebut tidak akan ikut mati. Hal serupa juga terjadi pada tanaman bambu, tebu, dan aglonema. Yang keenam yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas tumbuhan yang tumbuh di tepi daun dan akan muncul akarnya pada tunas tersebut. Perkembangbiakan vegetatif ini bisa dijumpai pada tanaman cocor bebek. Pada tanaman tersebut, tunas akan muncul di pinggir daun. Kemudian, seiring bertambahnya waktu akan muncul lagi tunas tersebut. Maka dari itu, jika ingin menanam cocor bebek, cukup meletakkan daun di atas media tanam. Tunggu beberapa saat dan akan melihat akar muncul di bawah daun tersebut. Dan yang ketujuh adalah stolen atau geragi.
Stolon atau geragi ini berkembang biak pada tumbuhan dengan batang kecil yang menjalar di atas permukaan tanah dan buahnya ada di ujung batang tersebut. Tanaman yang berkembang biak dengan cara stolon antara lain seperti tanaman stroberi, rumput teki, arbei, dan pegagang. Yang kedelapan yaitu spora. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir itu spora. Metode perkembangbiakan ini adalah jenis perkembangbiakan dengan menggunakan sel yang ada di tumbuhan tersebut dan berguna sebagai alat perkembangbiakan. Jenis tanaman ini biasanya berbentuk sangat halus dan mudah menyebar jika terkena angin, air, atau faktor lain. Tanaman tersebut biasanya hidup di daerah lembab, contohnya lumut dan tumbuhan paku. Kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan adalah cara berkembang biak tanaman tanpa proses penyerbukan atau perkawinan dan proses tersebut dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini bertujuan untuk memperoleh individu baru yang unggul, cepat berbuah, rasanya buah sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tahan terhadap penyakit. Yang pertama yaitu cara-cara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Bagian kambium kemudian ditutup tanah, humus, dan terakhir dilapisi plastik kemudian diikat. Kegiatan mencangkok bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru yang bisa berbuah dengan cepat. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan dari cara perkembangbiakan ini yaitu tanaman cepat berbuah, tanaman yang dihasilkan memiliki sifat yang sama seperti induknya, pohon yang tumbuh tidak terlalu tinggi. Namun, perlu juga kita ingat tidak semua tanaman yang bisa dicangkok, hanya tanaman berkambium yang bisa dicangkok. Adapun kekurangan dari perkembangbiakan ini adalah pohon mudah roboh atau tumbang dan tanaman tidak berumur panjang. Yang kedua yaitu dengan cara stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuh tumbuhan atau tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Stek ini tergolong dalam beberapa macam. Yang pertama itu stek batang. Stek batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong batang tanaman yang sudah dewasa, lalu hasil potongan tersebut ditanam kembali sampai menghasilkan tanaman baru. Stek batang biasanya dilakukan pada tanaman singkong dan tebu. Yang kedua yaitu stek daun. Jenis stek daun ini merupakan cara perkembangbiakan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa. Kemudian daun tersebut yang nantinya akan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Contoh tanaman yang ditanam dengan cara ini adalah tanaman hias lidah mertua dan begonia. Yang ketiga yaitu dengan cara merunduk. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara merunduk ini terjadi pada tanaman memiliki batang menjulur, lentur, dan dekat dengan tanah. Merunduk bisa dilakukan dengan cara salah satu ranting dibengkokkan sampai ke tanah, lalu ditimbun dengan tanah. Penimbunan dengan tanah tidak perlu dilakukan sampai seluruh batang tertutupi tanah. Sisakan bagian ujung batang agar muncul di permukaan tanah. Tunggu beberapa hari sampai ranting yang menempel ke tanah tumbuh tunas. Setelah itu tunas tersebut akan membentuk individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini yaitu seperti anggur, arebi, apel, alamanda, dan sebagainya. Yang keempat yaitu dengan cara menyambung. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menggabungkan tanaman menjadi satu sehingga bisa menghasilkan individu baru. Menyambung dilakukan dengan tujuan menggabungkan sifat tanaman sehingga menghasilkan tanaman yang unggul sesuai dengan keinginan. Namun perlu diketahui, tidak semua tanaman bisa disambung. Hanya tanaman berkambium dan berbatang keras saja yang bisa disambung. Cara menyambung ini tergolong dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu sambung pucuk. Sambung pucuk adalah teknik menyambung batang atas dengan bawah yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru. Yang kedua yaitu lateral grafting, yaitu dengan menghubungkan batang atas sepanjang batang bawah. Pada sisi batang bawah dilakukan penyayatan batang, namun sayatan tersebut tetap dibiarkan melekat pada batang sehingga akan menghasilkan celahan. Yang ketiga yaitu cleft grafting dan bulk grafting.
adalah cara penyambungan batang atas dan batang bawah dengan terlebih dahulu membelah batang bawah. Pada belahan itu kemudian akan dimasukkan entres. Ukuran batas atas biasanya lebih kecil dibandingkan batang bawah. Sedangkan perfring adalah teknik menyambung yang dilakukan di celah kulit dari calon batang bawah. Dan ini juga dilakukan untuk menyambung beberapa entres di satu batang bawah. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatur ketebalan kanopi. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Perkembangbiakan ini didahului dengan meleburnya dua gamet atau sel kelamin, yakni gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Manfaat dari perkembangbiakan generatif ini yaitu yang pertama, memiliki akar yang lebih kuat dibandingkan perkembangbiakan vegetatif. Kedua, jangkauan penyebaran lebih jauh. Yang ketiga, individu baru yang dihasilkan sangat bervariasi. Keempat, memiliki adaptasi yang tinggi. Dan yang kelima, memiliki batang yang kokoh. Selanjutnya adalah alat perkembangbiakan generatif. Yang pertama, benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi sel kelamin jantan pada bunga. Yang kedua, putik, bagian alat perkembangbiakan generatif. Putik ini merupakan alat kelamin betina yang letaknya biasanya ada di tengah bunga. Yang ketiga, mahkota bunga, merupakan bagian dari bunga yang biasanya memiliki warna mencolok. Yang keempat, bakal biji, adalah bagian yang saat pembuahan akan berkembang menjadi biji. Yang kelima, kelopak bunga, atau alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan kelopak bunga. Yang keenam, dasar bunga, adalah bagian paling bawah dari bunga. Dan yang ketujuh, tangkai bunga, adalah bagian bunga yang berada di bawah bunga. Proses perkembangbiakan generatif ini dapat dilakukan dengan adanya yang pertama, perkembangbiakan generatif dengan bantuan angin. Cara berkembangbiak dengan bantuan angin disebut dengan anemogami. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif ini biasanya terjadi di tumbuhan yang hidup di daerah kering atau tidak terlalu banyak air. Selain itu, serbuk sarinya kering dan ukuran mahkotanya kecil. Pada proses perkembangbiakan ini, angin akan menggerakkan tubuh tumbuhan sehingga benang sari jatuh ke putik. Maka dari itu terjadilah penyerbukan pada tumbuhan. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan bantuan angin ini seperti jagung dan rumput. Yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif dengan bantuan hewan. Contoh perkembangbiakan generatif selanjutnya ini adalah zooidiogami atau perkembangbiakan dengan bantuan hewan. Yaitu berkembangbiak dengan cara tanaman menghasilkan madu dan memiliki aroma yang dibutuhkan hewan. Misalnya bunga Rafflesia arnoldi yang mengeluarkan aroma busuk. Aroma tersebut membuat lalat hinggap di bunga tersebut. Kehadiran lalat akan membuat proses penyerbukan bunga Rafflesia arnoldi menjadi lebih cepat. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan generatif dengan bantuan air, atau sering disebut dengan hidrogami. Tanaman yang berkembangbiak dengan cara ini umumnya memiliki ciri seperti seluruh tubuhnya tertutup air, habitatnya di air, dan berperan sebagai produsen bagi hewan lain. Proses perkembangbiakan ini dapat terjadi pada tanaman air seperti ganggang atau alga. Yang terakhir yaitu perkembangbiakan generatif dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan generatif dengan bantuan manusia disebut juga dengan antropogami. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini antara lain anggrek, vanili, dan salak. Pada tumbuhan anggrek, antropogami dibutuhkan sebab tanaman ini hanya memiliki satu alat kelamin dalam satu bunga. Sehingga, untuk mempertemukan putik dengan benang sari itu membutuhkan bantuan manusia. Selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O, lalu karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan terakhir cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Kemudian, karbon dioksida didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata. Stomata ini letaknya di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Proses fotosintesis ini melewati proses yang cukup panjang, yaitu terdapat reaksi terang dan reaksi gelap.
Faktor yang mempengaruhi reaksi fotosintesis yang pertama yaitu karbon dioksida atau CO2. Konsentrasi karbon dioksida ternyata sangat mempengaruhi fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2 di udara, maka reaksi fotosintesis akan semakin meningkat atau cepat. Yang kedua yaitu klorofil, adalah molekul alami dalam tumbuhan yang akan membantu proses fotosintesis. Semakin banyak jumlah klorofil, maka semakin cepat proses fotosintesis dalam tumbuhan tersebut. Pembentukan klorofil ini membutuhkan cahaya matahari sehingga dapat sangat menunjang pertumbuhan dan terjadinya reaksi fotosintesis. Yang keempat yaitu umur daun juga bisa mempengaruhi fotosintesis. Semakin tua umur daun, maka kemampuan fotosintesis semakin berkurang, sebab daun yang sudah tua akan mengalami penurunan kemampuan dalam merompak klorofil. Yang keempat yaitu cahaya. Faktor yang mempengaruhi lajunya fotosintesis yaitu cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari dibutuhkan untuk membentuk klorofil, maka tak heran jika tanaman tidak mendapatkan penyinaran yang cukup, maka laju fotosintesisnya menjadi berkurang. Biasanya ditandai dengan warna tanaman yang lebih pucat dan pertumbuhan yang tidak normal. Yang kelima yaitu air. Ketersediaan air juga mempengaruhi laju fotosintesis sebab air menjadi bahan baku dalam proses fisika kimia ini. Yang terakhir yaitu suhu. Secara umum, suhu tinggi bisa membuat reaksi fotosintesis menjadi meningkat. Namun, ketika suhu terlalu tinggi, fotosintesis bisa berhenti sebab enzim yang berperan dalam reaksi tersebut dapat rusak. Maka dari itu, agar proses fotosintesis berjalan lancar, suhu harus optimum. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu menghasilkan oksigen. Oksigen menjadi salah satu hasil dari reaksi fotosintesis. Bagi makhluk hidup, oksigen dibutuhkan untuk menjaga metabolisme, misalnya pada hewan dan manusia. Oksigen dibutuhkan untuk bernafas. Yang kedua yaitu memperoleh buah. Fotosintesis juga menghasilkan cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk buah ataupun umbi. Cadangan makanan ini tidak hanya dibutuhkan untuk tanaman tersebut, namun juga bisa dimanfaatkan manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu menghasilkan gula. Glukosa bisa dimanfaatkan sebagai bahan yang membangun zat makanan lain seperti protein dan lemak. Zat ini juga bisa dimanfaatkan untuk makanan hewan dan manusia. Yang keempat yaitu membuang racun. Reaksi fotosintesis juga bermanfaat untuk membuang racun berbahaya, sebab tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap racun yang berbahaya bagi makhluk hidup lain. Yang kelima yaitu meningkatkan kelembapan udara. Fotosintesis memberikan peran untuk kelembapan udara. Dengan demikian, kualitas udara akan semakin baik dan memberikan manfaat bagi makhluk hidup lain. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.